Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Meta Jiwa. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Mas Aprian Istiono, MPC Psikolog. Assalamualaikum Mas Aprian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana ini kabarnya ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa ketiga Masih lancar lancar saja. saya ya puasanya. Alhamdulillah. Ya, lancar. Oke. Semoga sampai akhir lancar semua. Amin, dan semoga kita bertemu Ramadan berikutnya. Amin. Pada kesempatan kali ini uh, masih di program obrolan serba-serbi Ramadan, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan berdiskusi terkait dengan zakat, ya. Di di bulan suci Ramadan ini, selain kita umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, dan di akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah, ya. Tentunya zakat ini yang kita diwajibkan itu paling tidak dua zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Tetapi dalam penunaiannya ada koridor fikih yang menentukan apakah kita ini sudah tergolong wajib untuk mengeluarkan zakat atau kita tergolong sebagai orang yang menerima zakat. Nah, tentunya harapan kita semua ini menjadi orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat, karena ketika kita mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat, artinya dalam koridor fikih kita dinyatakan sebagai orang yang mampu, baik itu secara finansial tentunya. Oke, biar kita tidak berlama-lama, kita akan dalam beberapa menit ke depan kita akan mengkaji bagaimana zakat ini dalam perspektif psikologi. Kalau yang di episode yang lalu kita sudah berdiskusi tentang bagaimana puasa ini dalam kajian psikologi, dan pada episode ini kita akan mendiskusikan atau membedah bagaimana zakat dalam perspektif psikologi. Mungkin di awal bagaimana zakat secara umum dalam perspektif psikologi menurut Mas Aprian. Oke. Bisa langsung saya lanjut. Ye, monggo. Terima kasih Mas Abdul Basit Tarham. Lain sebagai sama jabat psikolog, Mas Arham ini juga senior saya pas di S1, begitupun pas 2 magister profesi. Tapi pas magister profesi kebetulan lulusnya barengan. Ya, karena saya mengambil waktu yang optimal gitu, saya optimalkan. Betul, masuk. Oke. Ya, langsung saja saya bahas zakat dalam perspektif psikologi sesuai esai yang sudah saya buat. Pertama, batasan yang ingin saya buat merujuk pada hakikat makna zakat. Kali sesuai konteks Al-Quran dan rukun Islam, zakat sesuai yang kita ketahui merupakan rukun Islam yang keempat. Sehingga zakat itu sendiri merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu secara aturan syariat dan fikih, tentunya tadi yang sesuai yang disampaikan Mas Arham. Dari sisi bahasa sendiri, zakat memiliki arti bersih, suci, berkat, subur, dan berkembang. Kalau saya membaca beberapa artikel,
ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa zakat juga berarti tumbuh. Kalau tidak salah itu merupakan kajian zakat oleh salah satu teolog Islam. Nah, menarik kalau kita bahas mengenai zakat tentang perspektif teologi Islam. Tetapi di sini kita kembali membahas zakat perspektif psikologi karena memang mengingat mungkin keilmuan kita di ranah psikologi. Ya, betul Kalau sekali. merujuk pada teks Quran, zakat dijelaskan dalam surat At-Taubah yang pertama, yang artinya bahwa zakat adalah jumlah harta dan kewajiban yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, yaitu fakir, miskin, milin, mu'alaf, memerdekakan, perbudakan, borimin, basabilillah, dan ibnu sobil. At-Taubah ayat 60. Begitu juga surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita melihat tafsir dari surat At-Taubah ayat 103 ini, sudah sangat jelas. Ada dua person yang di sini sebagai penerima dan juga sebagai penyalur atau pemberi zakat. Selain itu, kita juga bisa melihat dimensi psikologis tentang peran zakat dalam konteks membersihkan dan mensucikan dari At-Taubah 103 tersebut. Yang mana orang yang memberi zakat atau yang biasa disebut muzaki, selanjutnya diminta bagi orang yang menerima zakat atau yang biasa disebut mustahik supaya mendoakan muzaki tersebut supaya mendapat ketentraman jiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya dalam konteks memberi dan menerima, Al-Qur'an sendiri sudah secara tidak langsung memberi tuntunan. Siapa yang memberi, Al-Qur'an juga mensyaratkan ia akan menerima. Si muzaki sebagai pemberi zakat, secara tidak langsung orang yang mendapatkan zakat, si mustahik ini diminta untuk mendoakan si muzaki. Artinya ada timbal balik secara kultur sosial. Begitu. Sedangkan kalau merujuk kepada dimensi psikologi sendiri, seperti yang kita ketahui, mungkin kita pernah pas tes psikologi ataupun tes kepribadian pernah mengerjakan soal MMPI atau Minnesota Multi-Basic Personality Inventory. Tes ini biasanya dilakukan apabila kita ingin mengetahui tentang kondisi ataupun kepribadian kita secara mendalam, secara klinis ataupun secara konteks yang lebih konkret, artinya sebagai aturan klinis ataupun kejiwaan sendiri. Karena seperti yang ataupun yang saya ketahui di MMPI tersebut, salah satu faktor ataupun salah satu indikator tes yang ada adalah ketenteraman jiwa. Jadi indikator ketenteraman jiwa sendiri dimasukkan ke dalam si pembuat MMPI untuk mengetes apakah kita termasuk orang yang sehat secara mental ataupun mengalami suatu kondisi gejala-gejala tertentu. Lalu bagaimana hubungan atau kaitan zakat dan sehat secara psikologis? Untuk lebih mempermudah memahami zakat secara psikologis, kita akan memakai salah satu pendekatan yang di sini sudah saya ambil di salah satu aliran besar di psikologi, yaitu psikologi humanistik. Karena menurut saya sendiri, kenapa memakai psikologi humanistik? Karena pendekatan humanistik adalah pendekatan yang memandang kepada kesehatan manusia ataupun di taraf kesadaran manusia sendiri, bukan pada taraf ketidaksadarannya.
Jadi memandang manusia itu sebagai suatu person yang berkembang, tidak pada gejala-gejala ataupun gejala-gejala gangguan mental yang ada padanya. Salah satu tokoh sekaligus pendiri psikologi humanistik yang banyak juga sudah bisa kita ketahui di Google, yaitu Abraham Maslow, yang saat ini, yang teorinya saat ini masih sangat bisa jelas kita gali, mungkin di internet atau buku dan lain sebagainya. Nah, sebagai psikolog humanistik dan sekaligus pendiri satu kelompok humanistik di Amerika, Maslow percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya untuk mencapai tingkat aktualisasi diri. Abraham Maslow ini ingin membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, seperti bahasan psikologi behavioristik. Melainkan Maslow ini yakin bahwa manusia mempunyai keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih, atau bahasanya itu aktualisasi diri, menggali potensi diri, terus memahami potensi diri, bisa menyalurkan potensi diri, seperti itu. Sehingga Maslow memilih mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat dibandingkan mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental atau orang dengan gangguan mental yang biasanya dilakukan orang-orang psikoanalisa. Seperti yang kita tahu, memang kalau bisa dikatakan secara gamblang, psikoanalisa sendiri fokusnya di situ dan mempunyai arah yang jelas di situ. Nah, psikologi humanistik di sini kembali lagi mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat. Gitu. Kalau kita merujuk pada anjuran zakat, tentunya salah satu syarat zakat adalah bagi kita yang memiliki kesehatan mental, bukan dalam kategori kita berada di ataupun disebut orang dengan gangguan mental, gitu kan. Nah, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa memang benar zakat tidak wajib dilaksanakan bagi orang dengan gangguan mental. Maka pembahasan zakat dalam perspektif psikologi menurut saya pribadi lebih tepat kalau dibedah dengan teori psikologi humanistik. Gitu. Oke. Langsung saya lanjut atau bagaimana? Oke. Sebelum dilanjut, saya mungkin memberikan headline terlebih dahulu untuk sahabat Meta Jiwa yang mungkin saat ini masih belum kuliah atau mungkin kuliah tidak di jurusan psikologi, atau untuk sahabat Meta Jiwa yang mungkin sudah pasca kuliah, mungkin sedikit agak mungkin meraba-raba apa sih humanistik atau psikoanalisa itu. Jadi saya ingin meng-headline bahwa di keilmuan psikologi itu terdapat beberapa aliran dalam mengkaji kejiwaan manusia. Jadi ada banyak alirannya. Yang pertama yang cukup umum dan banyak orang yang sudah mengenal mungkin karena juga banyak dikutip oleh beberapa konten kreator yang punya minat di pembahasan kesehatan mental. Yang pertama yaitu psikoanalisa. Setelah itu behavioristik. Psikoanalisa ini yang core-nya atau inti pembahasan jiwa manusia itu pada struktur kejiwaannya. Nah, nanti mungkin di kesempatan lain kita akan menjabarkan bagaimana psikologi analisa ini menjelaskan tentang kejiwaan manusia. Terus ada lagi aliran behavioristik. Behavioristik ini
mengkaji manusia itu dari manusia ini sebagai objek dari lingkungan, atau manusia ini core-nya behavioristik ini, manusia ini dibentuk oleh lingkungannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus ada juga nanti humanistik yang disebutkan oleh Mas Rian ini yang sebagai pisau analisa dalam membedah zakat dalam perspektif psikologi, yaitu Maslow atau humanistik ini, aliran ini memandang manusia itu sebagai objek yang utuh. Kalau di behavior itu manusia sebagai objek dari lingkungan, tetapi kalau di humanistik itu manusia atau kejiwaan manusia ini sebagai subjek dari semesta. Jadi manusia itu dipandang secara utuh dan independen. Dia merdeka, tidak terjajah atau terikat pada lingkungannya. Dia masih mempunyai pilihan-pilihan untuk menentukan hidupnya, dan itu kemudian menjadi pisau analisanya Mas Rian dalam mengupas zakat dalam perspektif psikologi. Mungkin saya ingin mengheadline itu aja biar nanti sahabat-sahabat Mitra Jiwa tidak sedikit bingung atau tidak berpotensi bingung dalam mengikuti diskusi ini. Tadi sempat menyinggung psikoanalisa dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjutkan, Mas Rian. Baik, betul sekali Mas Aram, bahwa memang di konsep psikologi umum tentunya, kalau menurut pengalaman saya pribadi, memang psikologi umum ada di beberapa mata kuliah, bukan hanya di psikologi ya, baik di keilmuan yang lain juga ada sedikit banyak penjelasan mengenai psikologi umum, tentunya di bidang-bidang keilmuan sosial, kalau pendek pengetahuan saya. Kembali lagi membahas mengenai zakat dalam perspektif psikologi. Di sini saya menggunakan psikoanalisa ataupun menggunakan pendekatan untuk memahami zakat dengan perspektif psikologi humanistik. Nah, untuk menjelaskan konsep aktualisasi diri di psikologi humanistik, Maslow membuat teori yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu hierarchy of need ataupun teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dari mulai ia lahir sampai ia meninggal. Nah, pemenuhan kebutuhan ini memiliki tingkat atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, yang bersifat fisiologis, yang paling dasar, sampai yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Maslow sendiri pada awalnya mengemukakan teori hierarchy of need ini atau teori hierarki kebutuhan ini itu di tahun 1943 dalam sesi seminar. Insya Allah kalau pendek pengetahuan saya, baru setelah sebelumnya dia memang sudah membuat esai terlebih dahulu dan tentunya melakukan penelitian sampai ia mengemukakan di seminar tersebut. Nah, ada 5 tingkatan di teori hierarki kebutuhan manusia ini menurut Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini seperti contohnya makan, minum, gula, protein, dan lain sebagainya di kebutuhan dasar kita dan ataupun kebutuhan biologis kita sebagai manusia. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini contohnya kebutuhan rasa aman dari lingkungan, stabilitas ekonomi kita, proteksi diri kita, hukum dan keteraturan yang ada di lingkungan kita, itu contoh-contohnya. Lalu kebutuhan dicintai dan disayangi atau love and belongingness, yaitu kebutuhan kasih sayang dari teman sejawat, keluarga, pasangan, anak, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini merupakan kebutuhan penghargaan dari orang lain dan juga dari diri kita sendiri yang perlu kita ingat. Jadi harga diri itu
muncul bukannya dari orang lain saja. Terkadang kita lupa bahwa harga diri itu juga yang paling penting muncul dari dalam diri kita sendiri. Kita menghargai prestasi kita menghargai pencapaian kita, itu juga merupakan kebutuhan harga diri. Nah, yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan konsep utama yang dibawa Maslow bahwa manusia memiliki potensi-potensi dalam dirinya. Diyakini atau tidak, secara tidak langsung manusia ketika ia tumbuh dari usia 0 sampai meninggal, pasti ia akan menyadari potensi-potensi dalam dirinya. Kreativitas, nilai-nilai moral yang dimiliki, sportivitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai aktualisasi diri ini ataupun untuk menyalurkan potensi-potensi diri ini, Maslow yakin bahwa pencapaiannya akan lebih masif ataupun pencapaiannya akan katakan maksimal apabila pemenuhan kebutuhannya dimulai dari kebutuhan dasar sampai terpenuhnya kebutuhan keempat. Kebutuhan ini sendiri ini bersifat diskontinu ataupun dalam artian ketika kita sudah makan, apa artinya kita tidak harus makan lagi, bukan. Seperti contohnya konsep puasa yang kita jalani. Ada waktu kita di mana untuk diwajibkan, insya Allah wajib ya, sunnah ya, insya Allah sunnah, disunahkan untuk sahur. Nah, di sini kita secara psikologis kita diarahkan supaya memenuhi kebutuhan fisiologis kita sebelum menjalankan suatu kegiatan puasa dari mulai matahari terbit sampai terbenam. Nah, untuk selanjutnya kebutuhan rasa aman sama dengan kebutuhan fisiologis. Kita tidak bisa menetapkan di suatu kondisi bahwa kita selalu aman. Tidak. Kita akan mencari terus keamanan tersebut, kita akan mencari kebutuhan cinta tersebut, mencari pasangan, mencari penghargaan. Nah, apabila keempat kebutuhan dasar ini kita terpenuhi, untuk pencapaian aktualisasi diri ini, itu akan lebih maksimal. Gitu. Maslow sendiri menyebut 4 kebutuhan mulai dari kebutuhan fisiologis sampai kebutuhan harga diri dengan homeostatis atau kecenderungan makhluk hidup untuk tetap mempertahankan kestabilan diri meskipun lingkungan di sekelilingnya mengalami perubahan. Artinya, homeostatis di sini, pemenuhan kebutuhan pertama, fisiologis, rasa aman, disayangi, dicintai, dan harga diri ini, itu bersifat, itu secara biologis manusia akan berusaha untuk mempertahankannya, untuk selalu mencarinya. Kemudian, pemenuhan tersebut akan berhenti dengan sendirinya ketika faktor tersebut memang ukurannya sangat personal ya. Kita akan tahu di mana kita mulai sudah ketika makan sudah merasa kenyang, kita akan tahu di mana kita merasa aman, kita akan tahu di mana kita merasa cukup dicintai, dihargai, sampai akhirnya ketika kita bekerja ataupun mengeluarkan potensi kita itu bisa maksimal. Itu yang memang nilainya sangat personal di sini. Dimana memang salah satu pendekatan humanistik nanti ada personal center sendiri sih. Nah, dari teori hierarki kebutuhan di atas dapat dilihat bahwa zakat yang dikeluarkan oleh muzaki sehingga bisa dinikmati untuk makan dan minum bagi mustahik akan memberikan 4 kebutuhan sekaligus, kebutuhan pertama sampai keempat. Pertama, para mustahik akan tercukupi kebutuhan fisiologisnya. Jelas, makan minum akan terpenuhi ketika mendapatkan zakat berupa baik uang ataupun bahan pokok ataupun beras kalau zakat fitrah ya. Kedua, para mustahik akan tercukupi kebutuhan rasa amannya.
karena dapat merasakan tatanan kehidupan yang stabil ataupun stabilitas hukum dan budaya yang baik dan aman, di mana para muzaki yang umumnya orang yang dalam kategori finansial ekonominya menengah ke atas, itu dengan sadar ia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lain sesuai kondisi finansialnya. Ketiga, para muzaki yang memberikan zakat baik berupa uang atau sembako kepada para mustahik secara tidak langsung, ia sekaligus telah memberi kasih sayang. Bentuk kasih sayang tersebut memang dinilai, kalau saya nilai memang bernilai material memang. Tetapi ketika pesan empatinya tersampaikan, artinya ada rasa saling menghargai, saling mencintai, ada rasa kasih sayang yang tersampaikan. Yang keempat ini, para muzaki maupun para mustahik akan saling merasakan penghargaan diri. Para muzaki pemberi zakat akan merasa dihargai apabila zakatnya diterima dengan baik tentunya oleh para mustahik. Terlebih lagi apabila para mustahik bersedia mendoakan supaya para muzaki mendapatkan ketentraman jiwa. Begitupun para mustahik yang mendapatkan zakat, ia akan merasa dihargai karena mendapatkan haknya berupa zakat dari muzaki. Jadi rasa saling menghargai di sini sangat kuat jika dikaitkan dengan zakat. Zakat tersebut memang diberikan oleh muzaki, artinya ada tanda apresiasi ataupun ada tanda pemberian kepada para mustahik sebagai menerima. Selanjutnya zakat tersebut apabila diterima dengan baik dan disertai dengan ucapan terima kasih ataupun doa, hal tersebut insya Allah akan kembali kepada para mustahik yang merasakan penghargaan atas pemberian yang telah diberikan. Begitu. Nah, secara tidak langsung, perilaku atau kegiatan zakat akan mampu mendorong manusia mencapai aktualisasi dirinya sebaik mungkin. Dari sini, kita bisa melihat pentingnya kegiatan zakat. Selain zakat merupakan rukun Islam, zakat juga ternyata memiliki peranan yang penting bagi kondisi psikologis seseorang ataupun juga kondisi psikologis manusia di dalam komunitas. Perilaku atau kegiatan zakat yang sudah diwajibkan diharapkan mampu mengurangi ketegangan psikologis yang umum terjadi di komunitas masyarakat kita. Contohnya seperti perselisihan, kecemburuan sosial apabila kita memandang lingkungan. Contohnya orang kaya dan dengan orang miskin yang umum terjadi memang akan mampu terreduksi dengan zakat yang diberikan orang kaya kepada orang miskin. Itu perspektif dari saya. Lebih jauh lagi, pengaruh zakat akan mampu menciptakan lingkungan yang aman. Artinya saling memberikan pemenuhan kebutuhan rasa aman tersebut bagi komunitas diri kita sendiri tentunya. Lingkungan yang aman karena jelas lingkungan yang aman berasal dari individu-individu yang saling menjaga. Contohnya manusia akan selalu mencari pemenuhan kebutuhan fisiologisnya, pemenuhan kebutuhan makan tersebut kan. Nah, apabila manusia merasa kesulitan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan psikologisnya, apa yang terjadi? Umum terjadi penculikan, perampokan, lain sebagainya. Nah, sehingga supaya hal tersebut tidak sampai terjadi ataupun pola perilaku tersebut tereduksi, menurut saya pribadi memang fungsi zakat bisa dimaksimalkan. Begitu. Kalau saya mengutip salah satu artikel yang disampaikan dosen Magister KPI FIDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Samsul Yakin, di tulisan websitenya yang berjudul Dimensi Psikologi Zakat, yang menjelaskan bahwa para pengelola distribusi zakat dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga zakat dapat menyentuh sisi psikologis bagi muzaki dan mustahik. Karena potensi zakat yang terrealisasi dalam angka triliunan rupiah
bukanlah suatu kesuksesan manakala lembaga zakat di gedung-gedung yang mewah tinggi masih sulit terjangkau oleh fakir dan miskin. Artinya bukan hanya tentang zakat yang dikelola secara baik dan benar. Pesan yang disampaikan oleh Bapak Samsul Sarif ini menegaskan bahwa pola distribusinya harus juga tepat. Bukan hanya lembaga zakat tersebut tujuan utamanya adalah membangun gedung yang tinggi besar. Kalau menurut Bapak Samsul di sini saya melihat bukan demikian. Yang disampaikan di sini bahwa jangkauan dari fakir miskin penerima zakat supaya lebih mudah gitu. Kalau saya bisa menambahi, apalagi dalam Al-Quran disebutkan ada mustahik yang tidak mau meminta-minta, namun tetap ada bagian zakat yang harus diterimanya. Hal tersebut disampaikan Allah di surat Al-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Gitu. Ayat ini harus menghentak para pengelola zakat distribusi. Presentasi ataupun penyampaian dari saya. Kalau ada kurang lebih dan pertanyaan bisa ditanyakan. Luar biasa sekali penjabarannya dari Mas Aprian tadi, cukup jelas dan lugas bahwa zakat ini memiliki manfaat secara psikologis dalam kacamata atau dalam perspektif psikologi humanistik, yaitu zakat juga memenuhi kebutuhan dasar manusia, atau bahasa psikologinya adalah baik itu dari muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat maupun mustahik, orang yang berhak atas zakat tersebut. Saya kira untuk penyaluran itu nanti mungkin kita tadi sudah pada satu kesimpulan bahwa penyaluran atau penunaian zakat itu baik secara langsung, secara mandiri, atau melalui amil zakat yang yang misalnya kayak zakat fitrah dikelola oleh masjid, lingkungan, dan sebagainya, itu mempunyai preferensi atau mempunyai pertimbangan yang mungkin setiap orang akan mempunyai pertimbangannya masing-masing. Tetapi kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rian terkait dengan zakat mal atau penyaluran zakat yang dengan lembaga yang lebih besar, tadi perlu adanya kontrol baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, khususnya pemerintah mungkin ya tadi yang dijelaskan. Ya mungkin kalau saran dari saya sih, pilihlah lembaga amil zakat yang kredibel dan secara track record sudah sudah memiliki track record yang bagus, seperti Basnas misalnya, atau Lazisnu, nah itu mungkin bisa jadi alternatif lembaga amil zakat yang cukup kredibel. Lantas ini kita tadi masih membahas tentang bagaimana zakat itu ditunaikan, artinya sudah ada kemauan dari seseorang atau orang yang akan menunaikan. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana dengan menggugah atau bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran kepada kita, khususnya para generasi muda, ini tentang pentingnya zakat. Ini mungkin Mas Rian punya pandangan bagaimana kemudian membangkitkan gairah para generasi muda, generasi milenial misalnya kita, atau generasi
Gen Z misalnya, ini bagaimana untuk menumbuhkan, atau mungkin Mas Rian punya pandangan lain bahwa generasi-generasi muda sekarang sudah mempunyai kesadaran zakat yang cukup tinggi, mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Karena mengingat saya sendiri juga masih dalam kategori Gen Z mungkin ya, bukan Oke, Gen Z ya. terlalu muda kalau Gen Z, Mas. Ya, Menolak tua ya. Gen Z lah, Gen Z. Oh, Gen Z, oke. Gen Z. Berarti Ya. saya yang menolak tua. Kalau untuk supaya generasi milenial ataupun Gen Z memahami pentingnya nilai zakat, tentunya juga di sini kembali lagi tidak luput dari tugas dari pemerintah ataupun juga lembaga zakat sendiri, dan juga mungkin takmir masjid musola ya, yang mana ia setiap tahun ditugasi untuk mengelola zakat, khususnya mungkin kalau untuk takmir masjid musola zakat fitrah. Artinya mungkin yang lebih disosialisasikan bukan hanya tentang cara penghitungan zakat. Kalau cara perhitungan zakat di Google juga sudah ada, gitu kan. Yang kurang mungkin selama ini adalah tentang tentang tujuan ataupun target lain yang bisa dicapai oleh zakat. Contohnya yang saya contohkan tadi adalah tentang pengurangan ataupun reduksi tingkat kriminalitas, terus untuk pengentasan kemiskinan, pengurangan angka-angka kemiskinan, dan untuk mengurangi kesenjangan ataupun gap sosial dari orang yang kaya dengan orang yang miskin. Nah, nilai-nilai sosial ataupun psikologi seperti ini perlu juga disosialisasikan. Jadi bukan hanya lembaga zakat ataupun Basnas, Lazismu itu mempromosikan tentang kewajiban zakat, tetapi juga mempromosikan tentang nilai positif dari zakat ini yang bisa nantinya merubah komunitas, yang bisa merubah kecemburuan sosial yang ada. Jadi promosi yang saya rasa yang selama ini masih kurang masif, gitu. Kenapa demikian? Karena memang saya sampai usia saat ini pun masih memandang bahwa kegiatan zakat fitrah itu sendiri, kenapa memang guyup ataupun banyak yang ingin ikut serta dalam kegiatan pengelolaan zakat fitrah atau di musola ataupun di masjid-masjid lingkungan, karena memang memandang nilai syariatnya saja, begitu. Secara tidak langsung memang ketika kita membantu proses penyaluran zakat fitrah, kita sudah ikut membantu secara sosial, kita juga ikut bersosial, kita sudah berorganisasi juga, kita juga ketemu ketemu dengan orang-orang penerima ataupun muzaki yang membutuhkan. Nah, tetapi yang saya maksud untuk pemahaman tentang nilai zakat yang bisa merubah nilai-nilai kriminalitas, nilai-nilai sosial yang tidak kita inginkan, itu masih kurang. Apalagi kalau membahas mengenai zakat tentang psikologis. Biasanya umum kita hanya menyalurkan zakat kepada orang miskin, begitu saja. Tapi kita tidak bisa memahami perilaku tersebut tidak lepas dari dimensi psikologis. Kita sudah memberi makan, artinya kita sudah memenuhi kebutuhan rasa amannya, kita sudah memenuhi kebutuhan keamanan secara lingkungan, saling menjaga, begitu kita sudah memberikan rasa saling
mencintai, saling menghargai sesama manusia. Nah, nilai-nilai ini pun juga masih sangat kurang. Itu juga dipromosikan oleh mungkin diri kita sendiri ya sebagai psikolog ataupun ilmuwan psikolog dan juga oleh lembaga-lembaga zakat. Karena yang digencarkan sependek pemahaman saya memang tentang zakat mal di sini yang lebih banyak dipromosikan adalah memperebutkan tentang mendapatkan penyalurnya seperti itu. Contohnya mungkin Basnas sendiri dengan promosinya supaya mereka supaya muzaki ataupun penyalur zakat ini lebih memilih Basnas, lebih memilih lazismu. Mereka gencar mempromosikan tentang supaya muzaki ini lewat lembaga-lembaga mereka. Tetapi yang kurang, ini mereka kurang gencar untuk mempromosikan nilai-nilai sosial dan psikologisnya. Nah, di sini saya rasa peran aktif dari generasi milenial ataupun generasi akademisi ya. Tentunya kalau sudah masuk di tahapan mahasiswa kan sudah masuk di tahapan perkembangan remaja awal sampai dewasa awal begitu kan. Nah, generasi-generasi ini yang lebih kritis, lebih bisa mencari solusi tentang bagaimana masalah sosial yang tidak diinginkan, masalah sosial yang negatif ini bisa salah satunya direduksi dengan penyaluran ataupun pengelolaan zakat mal dan zakat fitrah ini lebih baik gitu. Dan tentunya yang tidak sangat lepas dari hal tersebut karena yang kita ketahui memang mungkin generasi milenial itu sedikit dipandang sebelah mata begitu ketika masuk di tatanan perubahan sistem sosial masyarakat. Nah, artinya generasi Z ini sendiri supaya bisa diberikan suatu akses sendiri ataupun diberikan suatu ruang sendiri gitu supaya bisa ya itu tersebut yang memahami tentang nilai zakat bisa merubah secara secara komunal, kondisi psikologis manusia. Nah, supaya bisa masuk di lembaga-lembaga yang memang cara tidak langsung diresmikan dan mempunyai kredibilitas tinggi tentang penyaluran zakat. Gitu. Oke. Jadi kalau apa namanya, saya kutip dari rilis yang dilakukan atau yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas di tahun 2021 itu pengumpulan dana zakat itu mencapai 14 triliun. Nah, itu potensi yang sangat besar. Akan tetapi potensi pengumpulan 14 triliun itu hanya 4,28% dari proyeksi potensi zakat. Karena angka dari proyeksi potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 itu 327 triliun. Nah, itu kan angka yang fantastis ya. Dan dari tahun ke tahun itu trennya naik. Proyeksi potensi zakat itu harusnya naik. Karena itu salah satu manifest dari pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia secara komunal ya. Lantas akan tetapi pertumbuhan kesadaran manusianya atau kesadaran kita untuk menunaikan zakat itu tidak cukup signifikan ketika kita zakat atau angka proyeksi potensinya. Artinya kita masih jauh dari idealnya ya. Memang kalau
saya garis bawahi tadi yang diutarakan Mas Aprian tadi, ya memang betul sekali ya. Kita saat ini, kalau saya rasakan juga, saya sangat sepakat karena ternyata promo atau kampanye-kampanye zakat itu masih parsial dilakukan oleh lembaga-lembaga bidang zakat, yang mana itu masih apa ya, istilahnya parsial itu mempromosikan lembaganya, lembaga kayak apa, lembaga penyalur zakat Anda kan gitu, dengan berbagai macam program. Tapi masih belum ada kesadaran komunal atau yang bersinergi antara pemerintah, misalnya lewat Basnas atau lewat Menteri Keuangan misalnya. Oh, Menteri Keuangan sekarang sudah mulai sudah mulai ada program apa, orang yang membayar zakat itu bisa dikonversikan dengan pembayaran pajak. Itu juga cukup bagus untuk apa namanya, memotivasi masyarakat kita untuk menunaikan zakat juga. Akan tapi memang butuh ruang-ruang diskursus seperti ini yang kemudian membicarakan bagaimana zakat itu memiliki impact secara yang kita pelajari kan psikologis gitu ya, atau memiliki impact ekonomi secara makro atau mikro, terus impact sosial, budaya, dan lain sebagainya, itu masih perlu diamplify, perlu didengungkan lagi. Nah itu nanti mungkin kalau video ini ditonton oleh banyak sahabat Meta Jiwa bisa juga mengamplify video ini dengan menyebarkan videonya misalnya, atau dengan membicarakan di ruang-ruang diskusi atau warung kopi misalnya, dan itu menjadi apa namanya, resonansi di lingkungan kita sehingga membangkitkan gairah kita untuk menunaikan zakat kita. Karena semakin tinggi apa namanya, seseorang menyadari atau menunaikan zakatnya, berarti semakin sejahtera pula masyarakat tersebut kan gitu. Dan mungkin pihak-pihak terkait yang menonton video semacam ini, video-video seperti ini perlulah diberikan ruang untuk kita mengkampanyekan hal-hal yang semacam ini. Mungkin karena kita keterbatasan waktu, sebenarnya banyak sekali hal yang perlu kita gali. Semoga di kesempatan lain kita bisa diberikan waktu dan tenaga dan lain sebagainya dalam kondisi yang lebih baik lagi untuk berdiskusi terkait dengan hal-hal yang memberikan efek positif kepada kehidupan kita. Dan mungkin terakhir closing statement dari Mas Rian terkait dengan tema diskusi pada malam hari ini, monggo. Ya, terima kasih. Untuk perihal pertama, pentingnya zakat kembali, bagaimana kita menanggapi pentingnya pajak. Kalau bahasa saya, pajak pun kita bayar, artinya kita tiap tahun itu diingatkan tentang SPT tahunan itu kan, penyampaian SPT tahunan. Mungkin pajak untuk zakat sendiri ini juga harus ada kampanye tiap tahun seperti pajak itu. Artinya hanya tiap tahun ya. Artinya memang saya rasa selain promosi tentang waktu zakat ataupun tentang pentingnya zakat, juga supaya dipromosikan kembali nilai-nilai psikologis dan juga nilai-nilai sosial yang ada di zakat tersebut, baik itu zakat fitrah, zakat mal. Karena memang mengingat pentingnya fungsi zakat di dimensi kehidupan kita sebagai manusia yang hidup secara komunal, baik itu
fungsi secara pribadi untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita, pemenuhan kebutuhan hierarki kita sebagai manusia. Fungsi zakat memang sangat penting, dari mulai pemenuhan kebutuhan fisiologis, makan minum, sampai kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa saling mencintai, saling menghargai, dan saling bisa untuk memberikan wadah supaya bisa menyalurkan potensi-potensi yang ada. Gitu. Dan juga nilai sosial yang saya bisa tambahkan tentang zakat ini memang sangat dampaknya kalau dimasifkan dan dikelola dengan sangat baik. Insya Allah zakat sangat bisa membantu mereduksi gejala-gejala sosial negatif yang ada di masyarakat kita ataupun di lingkungan kita. Begitu. Terima kasih waktu dan tempat yang sudah diberikan bagi saya untuk berbagi sedikit pemahaman tentang zakat dalam perspektif psikologis ini. Oke, terima kasih Mas Aprian yang sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi teman diskusi narasumber di pertemuan kali ini, dan semoga kita berjumpa pada kesempatan yang lain dan yang lebih baik lagi. Dan mungkin nanti di deskripsi akan kita cantumkan kalau sahabat Meta Jiwa ingin berkonsultasi atau membutuhkan bantuan psikologis dari Mas Aprian, nanti akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Karena Mas Rian ini selain sebagai psikolog, beliau juga seorang aparatur desa ya Mas Rian ya. Ya kebetulan ya. Kebetulan sebagai aparatur desa, dan sekarang juga membuka praktek psikologisnya di rumah di daerah Sidoarjo ya. Tapi kan ya, sekarang masih sudah bisa dijangkau dengan virtual, teknologi virtual itu juga sangat membantu untuk kita memberikan pelayanan. Oke. Karena keterbatasan waktu, sahabat Meta Jiwa, kita akan sambung diskusi pada episode yang lain dengan topik tema yang lain, dan saya tidak menyimpulkan apapun karena saya khawatir nanti mengurangi substansi dari apa yang kita diskusikan. Saya sekian dari saya, mohon maaf atas khilaf-khilafnya, dan terima kasih pada Mas Rian dan semua sahabat Meta Jiwa yang telah mengikuti video kami dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.